digunakan, sehingga sembarang jarak yang dipakai itu memberikan ruang struktur topologi yang sama, karena memang definisi dari bola terbuka independent of norm use-nya. Nah ini masih bahas bola terbuka. Kita lanjut atau kita bahas apa itu topologi standar di R marketing. The standard topology on RT denoted by this notation is defined by U anggota OSTD itu jika dan hanya jika. Jadi anggota-anggota atau sebuah himpunan itu disebut anggota OSTD jika dan hanya jika untuk sembarang anggota U ada R sedemikian rupa sehingga ada R anggota R plus demikian rupa sehingga BRP itu subset dari U. Jadi sembarang U atau sebuah himpunan itu kita sebut dia anggota dari topologi standar OSTD itu jika dan hanya jika semua atau sembarang anggota di U itu sebuah anggota himpunan di U itu ada R, ada bilangan real sedemikian rupa sehingga bola terbuka ada bola terbuka yang subset dari U. Ya, jadi kita bisa menemukan bola terbuka di U. Intinya seperti itu. Jadi ya intinya seperti itu saja. Of course, simply calling something a topology does not automatically make it into topology ya. Walaupun kita sebut dia topologi, tapi belum tentu dia memenuhi definisi topologi. We have to prove that OSTD as we define does constitute a topology. Ya intuisinya ini tadi ya, apa namanya? Kita bisa menemukan bola terbuka di dalam U. Jadi kalau kita bisa menemukan bola terbuka di dalam U, maka dia merupakan anggota OSTD. Proposisi, kita cek apakah ruang topologis yang dilengkapi dengan topologi standar itu adalah topological space, sehingga kita harus cek OSTD itu memenuhi 3 syarat topologi atau tidak. First, we need to check that himpunan kosong itu anggota OSTD, i.e. whether kita read the definition aja. Jadi tadi apa namanya apa syarat suatu anggota OSTD itu disebut dengan OSTD, atau ya apa syarat suatu anggota itu layak kita suatu himpunan itu layak kita sebut dengan layak kita simpulkan bahwa dia anggota OSTD. Nah, kita cek apakah himpunan kosong itu dia memenuhi definisi ini. Jadi kita tinggal ganti aja U ini sebagai himpunan kosong. Jadi untuk setiap P anggota himpunan kosong, maka ada bola terbuka yang mana BRP ini subset dari himpunan kosong. This proportion is in the form, ya ini apa namanya ini kemarin kita bahas ya, dimana kalau kita mempunyai logik operator implikasi atau P implicate Q, kalau P nya ini selalu salah, maka proposisi jika P maka Q itu selalu benar. Ini sering dipakai kalau membahas himpunan kosong, karena himpunan kosong itu tidak punya anggota, maka proposisi yang ini itu selalu benar, sehingga semua ini itu ini itu selalu salah, sehingga ini selalu benar gitu. This proportion is the form untuk setiap P anggota himpunan kosong, maka QP atau seperti ini. Tetapi since P anggota himpunan kosong itu selalu salah, maka the implication is true independent of P ya. Ini kita manut definisi atau ya kita manut definisi di logika proposisi, dan ya definisinya sesuai dengan logis juga, maksudnya pengandaian itu boleh-boleh saja. Kemarin kita kasih contoh kalau berjanji itu ya.
Hence the initial proposition is true and this himpunan kosong itu anggota OSTD. Ini sangat jelas dan gampang, maksudnya tinggal kita pakai truth table dari jika P maka Q. Kalau P-nya selalu salah, maka jika P maka Q-nya selalu benar. Second, by definition we have BRX subset RD independent of X and R. Hence, jadi kita cek apakah R pangkat D itu subset dari OSTD. Nah, tetapi BRX itu per definisinya itu adalah anggota atau subset dari RD. Karena ini tadi, karena BRX isinya adalah titik-titik di RD, sehingga ini merupakan subset dari RD. Sehingga ya udah dia memenuhi definisi anggota OSTD, sehingga himpunan kosong dan R pangkat D itu anggota OSTD, sehingga syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian kita cek apakah sembarang dua anggota OSTD atau sembarang dua anggota OSTD itu kalau kita intersekkan maka dia merupakan anggota OSTD juga. Let UV itu anggota OSTD and P itu adalah titik di mana merupakan P itu merupakan anggota U intersect V. Then P anggota U and V jika dan hanya jika P anggota U dan P anggota V. Ini definisi dari intersect ya. Jadi kalau intersect maka ya definisinya itu. Definisinya ini. Jadi P kita sebut dia anggota U intersect V, berarti artinya P itu anggota U dan P anggota V. Ini sangat jelas. And hence since U, V anggota OSTD we have, karena U dan V itu anggota OSTD, dari asumsi tadi, karena let U, V anggota OSTD, maka ya kita pakai aja definisi dari anggota OSTD. Ini tinggal diganti U, ini tinggal diganti U, ya ini udah ada ya di sini. Ada R1 di mana BR1P itu subset dari U, dan ada R2 di mana BR2P itu subset dari V. Jadi kita bisa menemukan bola terbuka dengan jari-jari R1 di U, dan kita bisa menemukan bola terbuka dengan jari-jari R2 itu di V. Kemudian let R sama dengan minimum dari R1 dan R2. Misalkan R itu minimum dari R1 dan R2, maka BRP itu subset dari BR1, P subset dari U. Ya, sangat jelas sekali. Jadi kita bisa menemukan bola terbuka dengan jari-jari R, di mana R itu minimum dari R1 dan R2. Yang ini merupakan subset dari R1, dan BR1P itu subset dari U. Juga dengan logika yang sama, kita mendapatkan BR itu subset dari BR2 karena R kurang dari R2. Kemudian BR2 itu subset dari V. And hence BRP itu subset dari U and V. Nah, ini bagus. Karena dia karena BRP ini subset dari U dan BRP ini subset dari V, jadi dari sini kita simpulkan bahwa BRP subset dari U dan BRP subset dari V. Karena BRP subset dari U dan BRP subset dari V, maka ini jika dan hanya jika BRP subset dari U intersect V. Good. Therefore U intersect V itu anggota OSTD, sehingga U intersect V itu anggota OSTD. Kenapa anggota OSTD? Karena kita bisa menemukan bola terbuka yang dia subset dari U dan V. Ya, sangat jelas sekali. Jadi kita bisa menemukan bola terbuka. Kalau kita bisa menemukan bola terbuka di dalam U intersect V, maka U intersect V itu anggota OSTD. Ini tinggal mengikuti definisi dari OSTD tadi. Kemudian yang terakhir, kalau kita ambil sembarang anggota OSTD, kalau kita gabungkan maka dia
merupakan anggota OSTD juga. Oh, sebentar. Yang saya jelaskan kurang detail. Jadi kita bisa menemukan bola terbuka untuk setiap titik di U-nya itu. Untuk setiap titik di P anggota U, karena ini tadi ya. Makanya ketika kita mau mengecek UV ini, maka kita cek untuk setiap titik yang mana titik tersebut adalah intersect dari U dan V. Jadi yang kedua ini kita want to show that ingin menunjukkan bahwa for every P anggota U in V dapat ditemukan there exists R in R plus such that BRP itu subset dari U in V. Good. Oke. Yang ketiga, kalau untuk sembarang C subset dari OSTD dan lab P subset dari Union C, dan kita harusnya bisa menemukan bola terbuka untuk Union C tadi. Then P subset P in U for some U in C. Since U in OSTD. Ya, we have untuk yang ini. Oh ya, good. Jadi misalkan U ini in C, di mana C itu subset dari OSTD dan P ini anggota U. Karena U ini anggota OSTD, maka kita bisa menemukan bola terbuka di U ini. Ada bola terbuka di U, tetapi U ini adalah subset dari gabungan dari C tadi, sehingga artinya there exists R in R plus such that BRP itu subset dari U gede union dari C, atau for each P in UC ada ini, dan ya berarti gabungan C itu indeed a topology on RD. Ini tinggal pakai logika bahwa U itu adalah subset dari gabungan C. Good. Sehingga ketiga syarat dari topologi ini terpenuhi untuk OSTD. Sehingga OSTD itu layak kita sebut sebagai topologi di RD. Oke, kita udah bahas ruang topologi standar dan beberapa notasi-notasi coarser, weaker. Kalau misalkan ruang topologinya lebih kecil, berarti dia adalah lebih coarser karena payungnya itu sedikit. Kalau payungnya banyak, maka dia disebut finer. Dan ruang topologi standar kita butuh definisi dari bola terbuka. Definisi bola terbuka dan tertutup tadi ya. Disebut terbuka kalau subset S disebut terbuka kalau S itu anggota O, disebut tertutup jika M komplement S itu O. Kemudian definisi bola terbuka yaitu titik-titik di R pangkat D 19, sehingga titik-titik tersebut itu kurang dari atau jaraknya ke X itu kurang dari R. Dan topologi standar itu adalah himpunan yang berisikan bola-bola terbuka. Tapi secara lebih detailnya, kalau misal U itu kita sebut anggota OSTD jika dan hanya jika untuk setiap titik di U itu kita bisa menemukan bola terbuka yang subset dari U. Bola terbuka yang lebih kecil dari U. Good. Dan kita sudah membuktikan bahwa OSTD itu benar-benar topologi standar yang nantinya kita akan sering dipakai. Dan kalau misalkan tidak disebut topologinya apa, biasanya diasumsikan topologinya adalah topologi standar. Yaitu untuk subbab 4.1 tentang dasar-dasar ruang topologis, kita akan lanjutkan untuk
Subbab 2, konstruksi ruang topologi baru dari yang lama.